Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis yang sudah kami buat, yaitu Guzzle Lizard. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu Fatihatur Rahma, Firda Musleh Damayanti, Gandes Kesuma Putri, Safira Rehani Putri, Sonya Michelle Tuhurima, dan Tania Desmalena. Kita masuk dalam pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Mengingat situasi dunia, khususnya negara kita Indonesia, sedang menghadapi banyak hal yang tak terduga yang menimpa banyak orang di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Masa-masa yang cukup berat seperti ini membuat para konsumen kami cenderung stres dan juga mencari hiburan untuk dirinya sendiri. Salah satunya dengan memesan sebuah dessert. Nah, dessert juga ternyata dibutuhkan untuk obat pereda sakit alami atau analgesik dan juga meningkatkan daya tahan tubuh hingga memberi efek bugar pada tubuh kita. Nah, karena saat itu pula tubuh melepaskan hormon endorfin yang membantu konsumen merasa lebih senang dan juga semangat. Pengertian dari dessert ini adalah hidangan yang disuguhkan di paling akhir dalam susunan menu yang berfungsi sebagai makanan penutup atau pencuci mulut karena fungsinya sendiri memang untuk menghilangkan kesan rasa dari hidangan yang terdahulu. Nah, dessert atau hidangan penutup ini umumnya memiliki banyak sekali varian, baik yang panas, dingin, maupun beku. Nah, adapun makanan tersebut diolah dan dibuat secara khusus dengan teknik tertentu sehingga bisa menghadirkan cita rasa yang cocok untuk pencuci mulut para konsumen. Kita masuk dalam rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 2 pertanyaan, yaitu apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk produk kami dan juga berapa harga dari masing-masing produk Guzzle Lizard ini. Kita masuk dalam tujuan program. Tujuan utama kami membuat dessert ini adalah ingin membantu konsumen merasa lebih bahagia dan mengurangi bad mood karena terlalu banyak dan padatnya aktivitas di dalam rumah sehingga konsumen kami cenderung stres dan juga tertekan. Namun, terkadang konsumen takut tidak bisa mengontrol asupan makan untuk cemilan sehari-hari mereka. Nah, supaya tubuh tetap sehat, konsumen harus teliti dan memilih asupan makan yang berkualitas. Maka kami menghadirkan Guzzle Dessert, yaitu dessert kekinian dengan varian banoffee dan mango sago. Dessert ini merupakan dessert yang terbuat dari buah-buahan yang berkualitas dan kami memakai 2 jenis buah untuk bahan dasar utama Guzzle Dessert, yaitu pisang dan mangga. Rasanya yang enak, nikmat dan unik membuat kami sepakat memilih dan juga merangkai serta menjalankan bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan luaran dan manfaat dari banoffee dan mango sago. Nama saya Tania Desmalena, NIM saya 1864190047. Di sini saya akan menjelaskan luaran. Yang pertama, menghasilkan dessert yang sehat dan enak, mango sago dan banoffee dengan menggunakan bahan-bahan yang premium. Yang kedua, produkannya yang akan menginspirasi para produsen makanan untuk menciptakan produk baru yang sebelumnya kurang begitu dikenal. Yang kedua, ada manfaat. Yang pertama, agar dapat memberikan sebuah gambaran awal dan seberapa jauh kemampuan manajerial seorang wirausaha. Yang kedua, dapat memberikan informasi potensi pasar dan perkiraan market share yang mungkin diraih. Yang ketiga, memberikan pembelian atau konsumen bisa menikmati dessert yang kami buat dengan bahan yang berkualitas dan rasa yang nikmat. Gambaran rencana usaha. Di sini kami mengambil usaha dengan menjual produk dessert kekinian, yaitu banoffee dan sagu mango. Upaya untuk mensosialisasikan usaha ini yaitu dengan menyebar dan menempelkan brosur, bercerita dari teman ke teman, melalui media online, dan juga mengikuti beberapa event seperti bazar dan lain-lain. Bisnis dengan menggunakan media online ini ditempuh sebagai upaya pengenalan produk di luar kota maupun di dalam kota untuk memperlancar bisnis online. Dan sekaligus mempromosikan produk ini dilakukan melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Produk dessert makanan Guzzle Dessert ini yang direncanakan kita jual yaitu banoffee dan sagu mango.
rencana untuk harga Banovi yaitu mulai dari harga 20.000 sampai 35.000 per cup. Kalau untuk sagu mango sendiri mulai dari 35.000 sampai 50.000 per cup. Dessertnya pun sendiri itu cupnya itu terbuat dari plastik yang aman digunakan dan bisa di recycle. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan diperoleh akan digunakan untuk mengembangkan usaha dari outlet Guzel Dessert agar lebih menarik dan menyediakan usaha kita ini lebih berkembang lagi. Yang selanjutnya ada peluang produk dalam pasar. Ini banyaknya usaha-usaha dessert box yang menjamur dapat menjadi target pemasaran. Untuk membuat usaha makanan ini menjadi sukses tentunya dengan membuat makanan yang memiliki cita rasa yang khas. Dan dengan memiliki cita rasa yang khas itu dan harganya yang cukup ekonomis dapat memenuhi apa yang diinginkan masyarakat. Usaha Guzel Dessert ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan di pasaran. Selain banyak yang memproduksi dessert box, gaya hidup masyarakat yang ingin mengingatkan kemudahan dan kepraktisan yang tentunya memenuhi kebutuhan cemilan sehat di era pandemi dengan menjadi pilihan. Usaha Guzel Dessert ini yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan tentu dapat menguasai setidaknya setengah dari pasar. Selain karena banyaknya produksi, dessert box dengan harga yang cukup ekonomis dapat menarik pembeli. Selain itu, daya beli masyarakat yang cukup tinggi menjadi peluang usaha Guzel Dessert menguasai pasar. Selanjutnya ada analis kelayakan usaha. Nah, analis ini ada beberapa, ada weakness, ada opportunity, ada ancaman, ada strength atau kekuatan. Dari strength ada rasa percaya bahwa produk yang kami ciptakan pada usaha makan dessert box ini akan menarik minat masyarakat, mengingat jika semua aspek yang ada dalam olahannya dapat dipertanggungjawabkan kesehatannya. Selain itu, kualitas akan makanan sehat juga sangat mumpuni karena proses produksinya memperhatikan sekali takaran serta yang dilakukan oleh orang-orang terpercaya. Weakness-nya, bahan baku mempunyai harga yang tidak stabil dan keberadaannya tidak selalu terjamin. Karena maksudnya tidak selalu terjamin itu seperti mangganya itu tidak musim atau pisangnya tidak musim, jadi mangganya tidak selalu ada gitu. Dan yang kedua adalah produk mudah ditiru karena dari pembuatannya yang sangat mudah dan kita memakai bahan-bahan yang premium. Terus yang ketiga ada peluang atau opportunity. Produk ini memang sudah lama ada di kalangan masyarakat, hanya saja untuk keluaran terbarunya ada sedikit inovasi dan modifikasi terhadap tampilan, kualitas, harga, dan cita rasa, sehingga nantinya akan menjadikan makanan sehat baru yang dapat bersaing dengan produk-produk milenial lainnya. Dengan begitu, olahan makanan sehat memiliki peluang yang cukup menjanjikan di tengah peradaban yang membutuhkan asupan gizi agar tidak terserang penyakit, terutama stres di era pandemik ini. Apalagi ada 2 varian yang akan menambahkan daya tarik tersendiri bagi konsumen yang menikmatinya. Yang keempat ada ancaman. Ancamannya itu yang pertama ada jumlah ancaman. Yang pertama itu jumlah pesaing semakin meningkat. Itu pastinya karena banyak milenial yang ingin berbondong-bondong membuka usaha nih, apalagi sekarang di zaman pandemi ini. Yang kedua adalah kelangkaan bahan baku utama, itu yang saya tadi bilang sebelumnya, yaitu seperti mangga, pisang, atau kenaikan harga dari gula, dari susu, itu bisa merubah produksinya atau merubah harganya pun itu bisa banget. Yang ketiga adalah munculnya pesaing yang berani memberikan harga di bawah standar. Dan cuma mau bilang teman-teman, karena harga di bawah standar itu belum tentu buah, gula, dan susu dan kawan-kawannya itu memiliki bahan-bahan yang premium. Karena kami sendiri setelah membuat semua itu dengan buah-buahan dan produk-produk dari premium.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rehani Putri dengan NIM 186419060 akan menjelaskan tentang metode produksi. Metode produksi Guzel Dessert akan memberikan pelayanan terbaik dalam membuat dan menyajikan dessert dengan 2 varian, yaitu banoffee dan sago mango, yang siap disantap dengan nikmat dan lebih enak disajikan dalam keadaan dingin. Kami akan membuat kemasan yang menarik, dan tak hanya kemasan yang menarik dari Guzel Dessert, kami akan buat seaman mungkin demi kenyamanan customer. Guzel Dessert juga akan diproduksi jika pesanan yang masuk, karena kami akan menjamin kualitas produksi di dessert kami sampai di tangan customer dengan keadaan yang masih fresh. Jadi setiap minggunya kami akan membuka pre-order untuk para customer kami. Promosi dan target pasar. Kami memutuskan untuk dipromosikan secara masif melalui sosial media internet yang akan kami buat dengan nama Guzel Dessert. Jika Guzel Dessert semakin berkembang, kami juga akan mempromosikan ke media konvensional seperti radio, TV, bahkan brosur. Mengingat kami harus siap dan mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat untuk mengetahui produk yang kami jual. Target pasar produk dessert makanan Guzel Dessert kami adalah semua usia, golongan dari anak-anak, remaja, dewasa, dan yang terkhusus kepada para pekerja WFH. Tahap pekerjaan diawali dengan membuka PO per minggu dengan waktu membuka yang kami tetapkan. Lalu akan menunggu orderan yang masuk ke sosial media. Jika dalam membuka PO ada orderan yang kami terima, kami akan langsung dengan sigap membuat list nama customer dengan lengkap. Kami membuka 2 jasa pengiriman menggunakan pembayaran COD dengan wilayah yang sudah kami tetapkan atau non-COD. Untuk harga jasa pengiriman dessert box yang kami tetapkan di luar dari harga Guzel Dessert yang sudah kami ditetapkan. Kami tetapkan sesuai dengan ekspedisi yang dipilih customer Guzel Dessert. Nah, jadi di sini saya akan membacakan jadwal kegiatannya. Di sini kegiatan dari pekerjaan Guzel Dessert sendiri memiliki beberapa rincian dan beberapa tugas. Yang bagian yang pertama yaitu bertugas untuk menerima orderan pesanan dari customer serta menanyakan varian yang dipesan serta memberikan formulir kepada customer untuk mempermudah pengiriman Guzel Dessert. Di bagian yang kedua yaitu bertugas untuk membuat Guzel Dessert dengan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan serta memastikan pembuatan Guzel Dessert berjalan sesuai dengan rencana owner Guzel Dessert. Di bagian yang ketiga yaitu bertugas untuk packing kemasan Guzel Dessert serta memastikan kemasan Guzel Dessert aman untuk diantarkan ke customer. Bagian keempat yaitu bertugas untuk memastikan dan menghubungi customer apakah Guzel Dessert tersebut sudah sampai ke tangan customer dalam keadaan aman atau tidak. Jadi di sini juga ada kegiatan-kegiatan dari produk kami. Di dalam satu box Guzel Dessert, proses yang akan dilaksanakannya yaitu dari segi persiapan bahan-bahan dasar, proses pembuatan Guzel Dessert, proses packing Guzel Dessert, pengecekan kemasan, dan persiapan pengiriman. Di sini untuk jadwal rincian kegiatan Guzel Dessert di situ kita dari bulan yang pertama minggu pertama kami mengadakan riset pada pasar untuk penjualan Guzel Dessert sembari membuat promosi dan membuka pre-order sampai minggu kedua. Di minggu kedua itu kami berkegiatan mengumpulkan bahan baku pembuatan Guzel Dessert sampai minggu ketiga. Di minggu ketiga kami berkegiatan untuk membuat Guzel Dessert sesuai dengan pesanan yang masuk di sosial media seperti IG, FB, WA,
dan memastikan Gusel Dessert sampai ke tangan konsumen sampai minggu keempat. Di minggu keempat mempersiapkan pre-order untuk selanjutnya. Dan untuk bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat itu kami sama seperti di bulan yang pertama. Begitu. Presentasikan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner. Key partner kami ialah supplier bahan baku, supplier produk, lalu ada supplier buah, dan juga supplier packaging, yang dimana kualifikasinya jujur, ramah, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada key activities. Key activitiesnya ialah menyiapkan bahan baku, lalu membuat produk kita yaitu Banoffee dan Mango Sagu, juga mempromosikan lewat internet. Yang ketiga itu ada value proposition, yang mana menyediakan dessert yang enak dan berkualitas, juga friendly price. Yang keempat ada customer relationship, yaitu cara agar kami tetap berhubungan dengan para customer dengan cara memberikan diskon dan promo dan delivery order. Lalu ada customer segment. Customer segment kami ialah pria dan wanita, anak-anak, remaja, semua umur. Terakhir, saya akan membacakan ringkasan tentang produk kami. Produk kami yaitu Gusel Dessert ialah produk pertama yang akan kami promosikan dan kami jual kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat menyukai produk kami dan terus membeli produk kami. Produk kami menyehatkan karena produk kami dibuat dari bahan baku buah yang segar. Diharapkan dengan adanya produk kami membuat para masyarakat senang dan kami terus mendapat kemajuan sampai ke ranah internasional. Segitu saja penjelasan dari saya dan kelompok saya. Saya Gandes Kusuma Putri, pamit undur diri.